Terakhir, yang paling simpel, kamu bisa masuk ke Google, kemudian ketikkan trendsgoogle.co.id. Mari ngevlog di kebun Nisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Nisen. Oke teman-teman, kali ini kita punya tips bisnis ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna banget buat teman-teman yang sedang memulai bisnis atau memang sedang berbisnis kayak gitu. Oke. Sebelumnya kita mau jelasin dulu nih bahwa channel ini adalah channel edukasi marketing dan bisnis dan dunia desain grafis yang merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain. Jadi studio desain grafis Kebun Desain ini merupakan jasa desain grafis sosial media, desain logo, desain kemasan, dan kami juga menyediakan cetakan kemasan. Ya, yang kayak di gini belakang. ya. Gitu. Dan buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasannya ataupun cetak kayak gini, bisa langsung kontak langsung nomor WA yang ada di deskripsi kayak gitu ya. Siap. Oke, hari ini ada informasi ataupun tip bisnis apa nih, Dek? Jadi kita mau ngasih tahu sih buat teman-teman yang mau jualan gitu. Bagaimana sih cara menentukan jualan berdasarkan riset? Oke, kan Kebun Desain sering bilang tuh, ayo riset dulu, riset dulu. Riset itu kayak gimana sih caranya? Ini caranya nih ya, teknisnya sederhana. Kita coba kasih tahu cara riset sederhana. Iya. Gitu ya. Jadi sih sebenarnya kan suka ada yang bilang jualan-jualan aja lah, nggak perlu riset. Ngapain sih? Iya benar. Langsung take action itu bagus, boleh, ya nggak sih? Ya. Cuman kalau kamu udah jualan tanpa riset, ternyata produk kamu nggak ada yang minat, gimana? Ya memang sih bisnis itu bagusnya langsung action. Cuman ini nih kalau kamunya belum berpengalaman banget, itu biasanya persentase gagal itu cukup tinggi kayak Betul, gitu ya. betul. Nah, kalau berdasarkan riset nih langsung bergerak dengan riset, nah kayak gitu ya. Ini cenderung gagalnya itu lebih minim kayak gitu ya, lebih kecil lah persentase untuk gagal kayak gitu. Iya. Apa yang dikatakan Dino itu benar. Jadi kalau misalnya kamu riset terlebih dahulu, presentasi untuk gagalnya akan lebih sedikit. Nah, contoh nih ya, kita mau kasih contoh. Misalnya kita mau usaha 5 jenis usaha ini. Misalnya ada jasa tukang cukur, jasa cukur, kemudian skincare, fashion, makanan, dan gadget misalnya. Misalkan itu contohnya ya, kamu pengen usaha di bidang itu nih, salah satunya gitu. Gimana nih cara merisetnya? Merisetnya gitu, mana yang lebih baik gitu kan dari kelima tersebut. Ya. Oke, yang pertama yang paling mudah adalah kalian lihat nih di lingkungan sekitar kamu, mana produk yang paling dibutuhkan atau jasa yang dibutuhkan dari kelima tadi. Jadi kamu bisa tentukan dari situ tuh, oh ternyata kalau di lingkungan secara offline yang butuh jasa tukang cukur banyak nih. Ya, misalkan tadi ya kamu riset dulu di lingkungan kamu dengan jarak misalkan satu desa gitu ya, dilihat satu desaku ini paling butuhkan itu apa sih di desaku kayak gitu ya. Kalau pengen lebih luas lagi risetnya ya lebih banyak lagi, misalkan satu kecamatan. Kalau pengen lebih luas lagi, lebih agak ribet lagi ya satu kota misalkan. Betul. Kayak gitu yang paling membutuhkan. Kadang beda-beda ya. Kalau misalnya skalanya kamu satu desa, nanti butuhnya ini. Oh kalau satu kota, oh beda lagi. Nah itu juga nanti akan diskalakan berdasarkan skala prioritas, dalam artian kesiapan modal kamu, kemudian cara marketingnya, cara iklannya seperti apa gitu. Nanti akan ada step-step khusus lagi itu yang lebih detail. Cuman kita akan jelaskan yang sederhana dulu. Tadi yang pertama adalah cek di lingkungan sekitarmu, usaha apa yang paling dibutuhkan atau produk atau jasa apa yang paling dibutuhkan di lingkunganmu. Simpelnya gitu ya? Iya, simpelnya gitu. Ya, yang deket-deket dulu aja deh. Ya, cara merisetnya yang deket dulu, yang kalian tuh mudah kayak gitu. Pokoknya ibaratnya take action yang paling kecil dulu aja. Iya, betul. Satu langkah kecil dulu aja, nggak usah langsung satu langkah gede gitu ya. Mantap. Nah, kalau itu yang secara offline-nya Ya, nah, kalau misalnya sekarang secara online-nya, kamu bisa cek biasanya di grup Facebook-mu. Banyak nggak sih yang ngebahas usaha yang akan kamu geluti dari kelima yang tadi misalnya. Oh, ternyata kalau misalnya di grup Facebook, itu di daerah di desanya Dinu misalnya, yang paling banyak diminati adalah gadget. Misalkan kamu nyusup nih ke grup
desa kamu nih ya, ini grup Facebook desa. Lihat nih ada transaksi apa aja sih? Yang sering kayak gitu ya. Kan biasanya juga grup-grup Facebook desa, grup kecamatan gitu ya. Itu suka ada yang jualan tuh di situ, grup kota kayak gitu. Yang jualannya apa sih yang paling sering kayak gitu ya? Betul sekali. Nah, nanti dilihat dari situ. Oh, ternyata gadget, ya udah kamu jualan gadget kalau secara online. Oh, kalau secara offline yang paling banyak minatnya adalah jasa cukur rambut misalnya. Oh, gitu. Beda kan tuh datanya tuh. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya tempat, kalau kamu punya tempat, ya udah jasa cukur rambut. Kalau misalnya kamu nggak punya tempat, ada alternatif lain. Jualan apa tadi? Handphone gitu. Otomatis kan gagalnya pun bisa diminimalisir. Iya, kayak gitu. Good job. Nah, yang ketiga, kamu bisa cek di marketplace, Nu. Nah, iya. Iya nggak sih? Simpelnya gitu sih di marketplace. Nah, kalau misalnya ini skalanya nasional ya, dan kamu nggak punya tempat, ya udah pakai marketplace aja gitu. Cari di marketplace, dari kelima tadi, usaha mana yang paling banyak diminati? Iya, lihat nih kamu ketik aja di marketplace-nya, misalkan tadi jual apa HP, skincare, jual apalagi makanan, keripik misalkan kayak gitu ya. Mana sih yang paling banyak dibeli kayak gitu ya? Yang paling banyak dibeli, kemudian biasanya model yang paling banyak dicari, terus juga review yang bagus, barang-barang mana yang paling dicari dan review yang paling bagus gitu sih, simpelnya seperti itu. Nah, yang terakhir, yang paling simpel, kamu bisa masuk ke Google, kemudian ketikkan trendsgoogle.co.id. Nah, kamu cari di trendsgoogle.co.id itu 5 usaha yang tadi. Iya. Mana yang paling banyak nih histori datanya atau histori pencariannya? Ya enggak? Apakah jasa usaha cukur rambut, gadget, makanan, kuliner, skincare, atau yang lainnya gitu. Tinggal di searching dan cari berdasarkan yang biasanya data 1 tahun terakhir gitu. Nah, itu tuh ya di Google Trend itu ya, jadi kamu bisa berdasarkan nama, ketik aja nama usahanya gitu ya. Misalkan tadi HP, wah ternyata HP tracknya gede banget nih. Terus skincare, oh skincare ternyata agak di bawah HP nih. Terus apalagi keripik, wah ternyata keripik paling banyak nih yang dicari di Google. Berarti keripik ini adalah produk yang paling banyak dicari oleh masyarakat kayak gitu. Artinya ya peluangnya makin luas kayak gitu ya. Iya betul, dan tingkat kesuksesannya pun ya tinggi lah. Kayak gitu. Karena kan banyak dibutuhkan. Oke, seperti itu aja sih. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Jadi benar tadi ya, action bagus, tapi action dengan riset lebih bagus. Iya, betul banget. Gitu. Action dengan riset paling plus bagus. riset paling bagus. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Juga jangan lupa di share ke teman-teman kamu supaya bermanfaat ya, yang butuh video-video edukasi kayak gini. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.